Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan channel saya. Oke, di sini kita mau review cara kalibrasi ya, cara kalibrasi mesin software Maestri. Oke, ini kita kalibrasi di mesin CNC plasma. Oke, kita lanjut ke mesinnya ya. Oke, ini mesinnya. Ini mesin salah satu varian dari model kita nih, yang semi industrial. Oke, ini cara untuk kalibrasi ya, biar memudahkan ngoper. Dia sebelum kalibrasi overstep dia kan. Oh, di sini masih maju, di sana ya udah berhenti karena dia overstep dia. Oke. Nah, kita ambil titik nolnya ya. Kita ambil titik nolnya. Ini posisinya gini nih. Ini kita titik nolnya di sini. Di sini ya, di pojok sini ya. Pojok sini, pojok sini ya. Kita titik nolnya biasanya di pojok kiri bawah. Oke, ini karena langkahnya belum kita kalibrasi. Ini pasti agak berisik. Kita lagi di pinggir jalan. Oke, nah kalaupun dimaju dia overstep. Nah, kalau kiri masih aman. Nah, untuk merubahnya kita bikin slow dulu karena nanti perpindahannya nggak bagus juga. Kita bikin slow. Oke, masuk ke config, langsung ke motor tuning. Kita bikin yang tadi yang ya, kita bikin rendah dulu nih velocity-nya. Velocity-nya kita bikin rendah, contoh nih di angka 5000 ya, 5000. Oke, kalau steppernya anggap kita di 100 ya. Ini contoh, dibikin kecil dulu aja. Gimana caranya biar pelan dulu gitu ya kan. Ini juga anggap 100 juga. Ini kan nanti setelah hasil kalibrasi, steppernya itu pasti berubah karena akan ada nilai baru setelah pengukuran real dan pengukuran perintah kerja. Untuk pengukuran perintah kerja ini kita pelanin juga nih, anggap 5000 juga. Walaupun tadi X nya udah pas, langkahnya nggak begitu berat gitu. Oke. Oh, sorry kegedean. Kita kecilin lagi nih, anggap 1000 ya, 1000. Ininya juga 1000 ya. Oke, ini 1000, di sini 100. Ini mau 750, mau 100 ataupun berapa. Akselerasi nanti penentuannya setelah hasil kalibrasi. Hasil kalibrasinya itu posisinya lihat dari motornya, langkahnya mungkin nggak. Jadi akselerasi itu kayak misalnya dari 0 sampai 100, perintah kerja ke 100, pulsanya apakah dia slip atau enggak, itu dari kecepatan akselerasinya ini gitu. Oke, kita contoh, ini pelan ya kan. Nah, ini juga pelan. Nah, kita udah coba gini. Oke, kita kalibrasi yang mudah-mudah aja ya. Kita bikin di pojok sana nih. Kalau misalnya sininya ini sebenarnya terlalu pelan ya. Kalau misalnya ini terlalu pelan, gedein lagi velocity-nya. Nah, kalau misalnya ini agak lama nih, agak ngeblur ya. Oke, kita pojokin ya. Nah, anggap pojok nih. Oke, ini kalau misalnya terlalu pelan, cepetin lagi, nggak apa-apa. Naikin lagi aja ininya, mau di 3000 misalnya. Nanti juga kita setting lagi, kalau udah kalibrasi mesti disetting lagi. Sesuaiin kemampuan motor, kemampuan driver, sama perintah kerjanya. Oke.
Oh yang Y nggak kuat dia, over dia. Kita pelan lagi untuk Y. Kalau yang X tadi udah. Y-nya di angka 1500, contoh 1500 ya. Nah, udah cukup ya, nggak begitu pelan, nggak begitu cepat. Nah, sedang-sedang aja. Oke, cara kalibrasi pertama. Oke, kita siapin dulu. Abang, siapinnya ini ya. Ini yang cara kalibrasi buat pakai meteran. Siapin lakban kertas. Kalau saya sebut di sini lakban kertas, nggak tahu nih di daerah mana juga lakban kertas atau apa nih. Kita siapin juga meteran. Meterannya yang agak bagus ya. Kalau ini agak jelek kan nih. Korosi juga. Ini siapin juga spidol. Oke, kita siapin dulu peralatannya ya. Yang disiapinnya tuh kayak gini nih. Di sana pengukuran, di sini pengukuran juga. Siapin kalau misalnya sendiri pun sebenarnya bisa, cuman agak ribet nih kalau kayak gini. Ini pasin kayak kira-kira nih 260 cm dari sana ya. Dari sana mentokin ke gantry yang nanti untuk gantry patokannya. Contoh ini kan moving dia moving, dia pasti pindah ke sana gitu. Nanti kita cari selisihnya gitu. Nih dikira-kira contoh. Ambil di 260 ya. 260 cm. Oke. Kita lepas. Ininya dilepas. Ini dinolin dulu nih. Nolin dulu. Baru kita geser. Kita geser ke arah sini. Contoh. Oke, kita geser ke arah sini. Ini agak lambat ya. Oke, mendekati ke arah yang tadi ya udah dikasih lakban kertas itu. Oke, contoh di sinilah. Coba diukur. Nah, kalau misalnya di sini yang agak buram atau enggak kurang pas, dipasin di angka 30 atau enggak di angka 20. Ya kan? Nanti dipasin, kita geser juga nih. Nah, contoh geser, bisa nggak di 20 kira-kira? Contoh gitu nih. Ke 20, pas nggak? Kurang. Karena ini terlalu cepat, kita masuk ke tabulasi ya. Tabulasi, tak. Di sininya masukinlah nilai terendahnya itu 5 ya. Enter. Oke, kita majuin. Dia akan pelan dia. Cukup nggak? Terlalu berlebihan. Oke, cukup nggak? Udah, kurang maju mundur. Kurang sana ya. Udah, dikit lagi. Udah ya. Oke. Berarti sekarang kita dapat nilai nih. Yang tadi itu kan 260 atau dikatakan itu kan hitungan senti ya. Katakan 2600 untuk hitungan mili. Dan kita dapat nilai dari perpindahannya itu dia 200 ya sisanya. Yang 20 cm tadi hitungan senti kita rubah ke hitungan mili ya. Nah, tinggal kita kurangi. Ini 2600 kurangi 200 berarti sekitar 2400. Ya kan? 2400. Oke, 2400 di sini lihat. Untuk nilai ya, tadi perpindahan dari titik 0 yang di ujung sana ke perpindahan ke yang sekarang sini, titik sekarang ini, dia dapat nilai 601,75. Berarti 601,75 ya kan? Ini hitungan mili ya. Kalau bisa pastikan dulu untuk mesinnya dia hitungan mili atau inci ya. Masuk ke config, baru yang nih select native unit. Oke. Baru di oke. Nah, dia inci atau mili gitu.
Kalau inci udah pasti nanti hitungannya harus inci juga kalibrasinya, karena kita ambilnya mili, jadi kita setting di mili. Ini udah oke. Kita dapat nilai yang untuk X, untuk Y dia 2600 dikurangi 200, jadi dapat nilai perpindahan real yang dijalankan mesin sekitar 2400. Sedangkan untuk perintah kerjanya yang hanya 601,75. Berarti mesti kalibrasi kan? Nilainya udah pasti beda deh. Oke, itu yang untuk Y. Untuk X pun sama. Kita siapkan dulu kayak tadi lakban kertasnya di manapun, nggak mesti di relnya, nggak mesti di gantry-nya, nggak mesti di mana. Yang penting kita cari selisih perpindahan, ya kan? Dari perpindahan. Nih contoh, ini kita lagi perkiraan nih 130 nih, dikasih lakban kertas. Nah, oke bang, lakban kertasnya bang. Nah, kira-kira yang tadi nih dapat nilai yang 130 ya. 130 kita pasin nih, dipas di 130. Nah, udah dapet ya 130 ya. Kita geser juga, karena tadi nilai di tab itu 5%, jadi jalannya dia pelan. Pelan banget, nggak kerasa malah, ya kan? Jadi biar lebih cepat, mau dirubah lagi ke 100% yang tadi boleh, mau pijit shift dan langsung langkah, dia akan bekerja di 100%. Nah, dia jalan nih. Oke, dia jalan. Nah, mendekati ke situ. Oke, kita ukur lagi. Kita ambil selisihnya nih. Dia kan sekitar tadi 130 ya. 130 kita geser nih. Agak susah ya. Dari sini aja nih. Dari situ ya. Di sini ya. Ini tarik aja. Nah, tarik aja. Nah, kita pasin. Oh, ngejauhin salah. Kita pasin nih di angka 20. Pas ya? Pas ya? Oke, pas. Nah, udah dapet pas. Tadi dapat nilai ini untuk si Y kan. Ini yang Y tadi. Sekarang nih yang X. Tadi dapat nilai yang 130 cm atau 1300 mili ya. Sekarang dikurangi tadi 200. Nah, tadi dikurangi 200, sisa yang tadi meterannya antara selisih dari 1300 ke 200. Berarti berapa nih sisanya? Berarti 1100. Ya kan? 1100 kita lihat nih dari sini ya, Z-nya, perintah kerjanya yang dia harusnya 440,95 mili ya. Nah, berarti ini yang perintah kerja, ini untuk X, ini perintah kerja untuk Y, dan ini hasil realnya. Ya, oke. Ini hasil realnya. Oke, nanti tinggal kita masuk untuk kalibrasi sendiri, masuk ke setting ALT 6, ya kan? Setting ALT 6 ada di pojok kiri bawah di atas reset, itu ada set step per unit ya. Kita klik di situ, ini ada di sini. Kita mau ambil yang X misalnya contoh. Kita matikan dulu power steppernya, power langkahnya. Komputernya tetap jalan, tapi kerja mesinnya enggak, dia mati gitu. Kita matiin powernya, baru kita masukin yang X. Oke. Nah, yang X dia nilai yang tadi di perintah 440,95. Sorry. Kita masukin dulu yang X di sini. 440,95. 440,95 yang tadi nilai yang ada di koordinat di sini ya. 440,95 baru oke.
enter, tunggu dulu beberapa detik, beberapa menit tergantung langkah yang tadi di setting. Kalau misalnya langkahnya cepat, udah pasti cepat. Nah, udah keluar kan. Di sini minta langkah realnya. Langkah realnya itu selisihnya sekitar 1100. Kita masukin nih nilai 1100 ya. Yang tadi 440 dimasukkan nilai 1100. Oke. Nah, dia udah dapat nih nilainya yang untuk X. Untuk Y sama, hasilnya juga gitu. Apa posisi caranya kayak gitu. Oke, masuk lagi ke situ. Kita masuk ke Y axis. Oke, dan masukkan nilai yang tadi, selisih yang tadi yang di koordinat di sini nih. Koordinat di sini 601, 601. Sorry. Diklik dulu di sini. Diklik dulu 601,75. Nah, kan 601,75. Oke. Kita tunggu lagi langkahnya. Yang ini pasti posisinya kalau mesin power mesinnya nyala, dia pasti bergerak. Karena kita nyarinya untuk kalibrasi udah dapat nilai, kita masukin nilai yang selisih yang tadi. Tunggu lah beberapa detik sambil ngopi lah biar enak, ya bro. Oke, tunggu dulu. Ini agak lama karena dia movingnya panjang nih, udah keluar ya. Dapat nilai 2400 yang tadi, selisih antara 2600 dan 200 tadi. Dapat nilai 2400. Oke, tinggal masukin 2400. Oke. Nah, yang tadi nilainya nih udah berubah. Tadi kita masuk ke motor tuning. Nah, nilainya udah berubah 40 kan. Dan nilai yang ini pun udah berubah. Nah, sekitar 25. Nah, sekarang tinggal udah oke nih. Kita tinggal tes, nyalain lagi mesinnya. Oke, kita lihat gerakannya cukup nggak. Oh, cukup pelan ya, ininya 5%. Kita naikin dulu 100%. Oke, kita gerakin. Nah, dia pelan, ini juga pelan. Sesuaikan dengan kebutuhan mesin. Kalau misalnya memang mau cepat, ya naikin lagi velocity-nya. Contoh nih, saya pakai yang 11.000 nih. Oke, 11.000 ya. 11.000. Yang di axis setting dulu. Baru ke Y juga di 11.000. Enaknya sih X sama Y-nya itu sama nilai velocity-nya. Dan nilai akselerasinya juga sama gitu. Tapi lihat dulu dari motornya juga. Oke, udah save axis setting. Oke. Baru gerakin. Kan? Dia cepat sekarang. Dan langkahnya pun udah sesuai. Untuk memastikan lagi, cobalah beberapa kali settingan. Itu cara untuk posisi pakai meteran manual ya. Oke, kita tes ulang ya. Enggak pakai laser aja. Oke, kita coba pakai laser nih. Karena meteran kadang ada pergeseran pengukuran dan kadang ada tangan gemeteran. Nah, kita coba nih pakai laser nih. Kalau nggak ada laser juga ya mau pakai meteran juga nggak apa-apa. Kita contoh dipakai ya? Kita ganjel dulu nih karena posisinya di atas dia. Pakai kursi ya. Bisa. Nah, udah bisa. Oke, nah contohnya kurang tinggi ya. Udah kan? Pasin dulu lah sama depan lah. Pas nggak dia? Nah, pas ya, tingginya ya, udah cukup ya. Udah awasin kursinya, awas. Nah, udah ini aja. Contoh nih, kita dari situ penganggapannya klik dari lasernya dapat nilai sekian. Ini hitungannya meter ya, kelihatan nggak? Nah, hitungannya meter ya. Kita masukin perintah kerja dari MDI 1. Ini dinolin dulu ya, si X-nya dinolin dulu. Kita perintah kerja yang Y 2000, contoh 2000.
ya pasti perpindahannya harus 2000 ya. Nah, kita masukin lagi di sini, kita ukur lagi dari sini. Nilai ini karena cahaya. .256 ya, 256 sama tadi mana ke pulpen 256 yang tadi 2693. Nah, nilai yang ini, yang nilai yang atas sekarang yang ini dapat nggak? Oh, kalau misalnya nggak dapat, pasin lagi, berarti kalau tinggal kalibrasi lagi, pasin lagi ujung dari ujung sana sampai ujung sini, nilainya dapat nggak? Kalau misalnya nilainya nggak dapat, kalibrasi lagi. Berarti kalau misalnya berubah dari nilai, carilah mekanikal. Apakah ada mekanikal yang ngeganggu dari langkah, atau ada stepper yang bikin low step, atau dari mekanikal dari pulinya dia kendor. Tinggal nanti pengukurannya. Carilah dari mekanika, carilah dari langkah, misalnya motornya apakah dia bermasalah atau apa. Kalau misalnya nggak dapet, tapi kalau udah dapet, udah kita tinggal masukin sini ya. Kalau udah beres nih kalibrasinya nih, kita kalibrasi udah beres, masuk ke config dan save setting. Udah save setting, close. Ini close semua, ini nggak usah di save, close semua lah. Nah, kita baru restart komputernya. Setelah beres kalibrasi, setelah beres semua mekanikal, udah kecek langkahnya, terus-terusan kalibrasi dan hasilnya sama, langkah terpanjang ya dari ujung sana sampai ujung sini. Udah gitu baru ke config dan save setting. Udah beres save setting, udah restart komputer, udah mesin masih jalan ya, udah pasti langkahnya sesuai yang kita harapkan. Oke, begitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung komen aja, nanti kita bahas ya di komentar. Oke bosku, cara kalibrasinya ya. Ini cara kalibrasi kita, ada juga beberapa cara lain juga buat kalibrasinya. Nanti untuk nextnya kita share juga yang lainnya. Ada beberapa cara lain lah. Untuk cara pakai kalkulator atau calculate ya, hitungan calculate dari langkah, pulsa, dan puli atau rakir atau ball screw. Nanti ada perhitungannya, nanti kita share juga. Oke, jangan lupa share dan like, juga subscribe channel kita ya. Insya Allah next kita perbaiki lagi kualitas video kita, karena mungkin memang keterbatasan media perangkat-perangkatnya juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.